Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami muliakan panitia Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, budaya-budaya Gedanyo yang berhadir di sini, kemudian tengku-tengku, abu-abu, tokoh-tokoh masyarakat, dan kami ucapkan terima kasih kepada budaya Gedanyo Ustaz Irwan yang sedianya adalah Ustaz Irwanto malam ini yang memberikan pelajaran kepada kita. Cuma pergantian sebentar jadwal, yang biasanya kami datang malam Kamis ya. Tapi ini datang malam Jumat ya, sekaligus dengan besok insyaallah khutbah Jumat. Jadi insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Isyarah ila Madhhab Ahlil Haqq yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Al-Syirazi yang meninggal tahun 476 Hijriah. Bagi yang mungkin baru pertama mengikuti kajian kitab ini adalah kitab tentang ilmu akidah yang dijelaskan dan ditulis oleh Imam Abu Ishaq untuk menjelaskan madhab ahlul haq dalam bidang akidah itu seperti apa. Karena pada masa beliau banyak terjadi ya, diskusi tentang masalah-masalah akidah, baik masalah ketuhanan, begitu juga masalah kenabian, begitu juga masalah imamah. Jadi beliau menulislah kitab ini, beliau tuliskan kitab ini untuk meluruskan permasalahan-permasalahan yang banyak diperbincangkan pada saat itu, di mana sikap ahlu sunnah dalam hal itu, ahlul haq dalam hal tersebut. Dan kita sudah membaca dan membahas beberapa pertemuan. Dan pada malam ini kita akan masuk pada tema baru, tema terakhir pembahasan beliau tentang masalah an-nubuwah wal imamah. Jadi pembahasan tentang kenabian dan tentang masalah imamah. Imamah ini adalah apa? Imamah ini adalah masalah kepemimpinan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga topik yang biasanya dibahas di dalam ilmu akidah. Yang pertama topik masalah ilahiyat, masalah ketuhanan. Kedua adalah an-nubuwat, ya. Ketiga adalah sam'iyat, ya, tentang masalah ketuhanan, tentang masalah kenabian, dan juga tentang masalah hari kiamat. Dan para ulama ahlu sunnah biasanya di akhir kitab itu akan membahas tentang masalah al-imamah. Al-imamah ini adalah masalah kepemimpinan di dalam Islam. Kenapa dibahas di dalam buku akidah? Memangnya masalah imamah itu masalah akidah. Dalam mazhab ahlu sunnah, masalah imamah bukan masalah akidah, bukan. Tapi dia masalah fikih, masalah siasah. Itu masuk berana fikih, bukan berana akidah. Tapi para ulama kita ternyata membahas juga masalah ini dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena masalah dengan orang Syiah, yang orang Syiah menganggap masalah imamah ini masalah akidah. Ya, jadi masalah imamah, masalah kepemimpinan dalam Islam ini, mereka menganggap perbedaan masalah ini bisa menjadi kafir seseorang. Dan mereka banyak mengkafirkan orang lain, dan termasuk para sahabat, hanya gara-gara masalah imamah ini, masalah kepemimpinan. Siapa yang berhak menjadi pemimpin Islam, pemimpin umat Islam setelah Nabi SAW? Pertanyaan ini dijawab oleh orang Syiah, ya, dan dijawab juga oleh ulama ahlu sunnah.
Tapi jawaban orang Syiah, jawaban masalah akidah, kalau enggak sama dengan mereka, maka mereka bisa mengkafirkan orang lain. Jadi mereka masukkan itu pembahasan dalam masalah akidah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah kepemimpinan setelah Nabi, itu ranahnya adalah ranah bidang fikih, bukan masalah akidah. Ada perbedaan di sini, itu enggak menjadikan orang jadi muslim kafir, enggak begitu. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekarang kita bacakan bagaimana Abu Ishaq Al-Syirazi menjelaskan kepada kita bagaimana pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah Ahlul Haq berkenaan tentang masalah al-imamah dan masalah kenabian ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi daraini. ثم يعتقدون أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأن المقدم في الخلافة هو المقدم في الفضيلة لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل لأنهم كانوا يراعون الأفضل فالأفضل. Kemudian Ahlul Haq, ini dalam bidang masalah para sahabat dan imamah dan khilafah ya. Bagaimana Ahlul Haq, Ahlus Sunnah berkeyakinan dalam masalah ini? Bahwa Ahlul Haq berkeyakinan bahwa sebaik-baik orang setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar yang pertama, yang kedua adalah Umar, ketiga adalah Utsman, dan keempat adalah Ali radhiyallahu anhum. Wa annal muqaddam, bahwa yang pertama menjadi khalifah itu lebih baik daripada yang kedua, kedua lebih baik daripada yang ketiga, ketiga lebih baik daripada yang keempat. Begitu. Jadi sebagaimana turunan daripada khilafah itu, begitulah mulia dan fadilah para sahabat itu. Jadi setelah Nabi yang terbaik siapa? Adalah Abu Bakar pertama, kedua Ali, ketiga Utsman, kedua adalah Umar, ketiga Utsman, keempat baru Ali karramallahu wajhah. Begitu Ahlus Sunnah Ahlul Haq meyakini tentang masalah para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat sangat menjaga yang terbaik selalu harus diutamakan dalam hidup mereka. Jadi prinsip al-muqaddam, jadi yang al-fadil, yang terbaik mesti didahulukan daripada yang baik ya. Mafdul, al-fadil wal mafdul, yang terbaik selalu didahulukan daripada yang biasa-biasa saja. Itu prinsip para sahabat ya, di dalam amalan mereka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah anna Abu Bakar lamma nassa ala Umar qama ilaihi Talhah radhiyallahu anhu faqala ma taqulu ila idza laqita rabbak wa qad ulita alaina fadhan ghalidha faqala lahu Abu Bakar radhiyallahu anhu harakat li ainaika wa dhallat li aqabaika wa hamatni talfitni an ra'yi wa tasuddani an dini bal aqulu lahu idza sa'alani khalaftu alaihim khaira ahlik fadalla dhalika annahum kanu yura'una al-afdal fal afdal. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang terbaik setelah Nabi itu Abu Bakar yang pertama, bukan Ali. Nah ini dia, orang Syiah mengatakan setelah Nabi Muhammad adalah Ali, tidak ada yang lain. Dan Ali karramallahu wajhah ya bukan cuma sekedar sebagai khalifah yang berhak menurut mereka, tapi yang mewarisi kenabian Nabi juga Ali. Nah ini nanti kita jelaskan bagaimana konsep Syiah supaya kita paham. Nah, tapi kita lihat dulu ini saat ini bahwa kenapa Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah yang terbaik setelah Nabi dibandingkan dengan seluruh para sahabat. Karena para sahabat tidak akan pernah membiarkan berkuasa dengan mereka kecuali yang terbaik di antara mereka. Itu prinsip hidup para sahabat, mereka amalkan. Nah, buktinya mana? Buktinya adalah ketika Abu Bakar, ketika beliau akan wafat, beliau ada menunjukkan Umar, beliau calonkan Umar sebagai salah seorang yang menggantikan beliau.
Nah, ketika beliau mencalonkan Sayyidina Umar untuk menggantikan beliau, ya, maka Talhah ibnu Ubaidillah bangun, ya, membantah terhadap Abu Bakar. Saat itu beliau sebagai khalifah, ya. Tapi beliau melihat bahwa setelah beliau yang cocok adalah Umar. Tetapi itu adalah hanya sebagai salah satu daripada ide beliau. Cocok, tapi bukan mesti harus beliau. Silakan dimusyawarahkan. Nah, lalu Talhah ibnu Ubaidillah bangkit bangun. Beliau tanya, apa yang akan engkau jawab, wahai Abu Bakar, kalau engkau berjumpa dengan Tuhanmu? Kalau nanti seandainya engkau telah mengangkat pemimpin kami setelah kamu adalah seorang yang sangat kuat dan bahasanya apa? Fadhan ghalidhan, kasar orangnya. Umar itu kasar orangnya. Urung ya pada Umar. Bagaimana engkau akan jawab nanti di depan Tuhanmu kalau seandainya engkau telah mengangkat Umar sebagai khalifah setelahmu, padahal dia adalah seorang yang kasar orangnya, menakutkan. Apa yang akan dijawab di ke Allah? Dijawab dah ya. Karena Umar lagi yang urang. Ya. Jadi dibantah oleh Talha ibnu Ubaidillah. Tapi Abu Bakar menjawab apa? Abu Bakar menjawab, di antara jawaban beliau adalah khalaftu alaihim khaira ahlik. Kalau nanti di depan Allah, maka aku akan menjawab, kata Abu Bakar. Nah, ditantang kan? Di ke Tuhan apa nak jawab tengok. Menya nak pegat lagi nyan. Yang langsung ni ke khalifah yang kan. Jadi Talha ibn Ubaidillah di ke khalifah ke. Menya nak pegat lagi nyo ke kamu, di ke Allah apa nak jawab untuk. Cin jawab ino. Nyo perlu ada praktek tengok. Bila tanya, kan tiga mana megaga ikut pemimpin tanya. Abu Bakar jawab apa? Maka aku akan menjawab di depan Allah bahwa aku telah mengangkat orang yang menggantiku adalah khairu ahlik, yaitu sebaik-baik hambamu ya Allah, sebaik-baik orang yang paling dekat denganmu ya Allah. Itu yang akan aku jawab, dan ini aku akan pertanggungjawabkan di depan Allah. Nyawa ke orang yang paling gad dari yang lundup. Dan jawaban ini aku pertanggungjawabkan di depan Allah, kata Abu Bakar. Nah, ini membuktikan, kata Abu Ishaq Al-Shirazi, bahwa para sahabat kalau bukan yang terbaik, mereka enggak akan rela ada yang memimpin mereka. Yang tampil di depan tidak akan mereka rela kecuali yang terbaik. Nah, kalau para sahabat semua membiarkan ataupun rela Abu Bakar yang menjadi pemimpin mereka, setelah itu Umar yang menjadi pemimpin mereka, berarti menunjukkan daripada semua para sahabat itu yang terbaik pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar. Buktinya mereka ridha. Mereka ridha. Berarti ini kesepakatan para sahabat, mesti itu orang yang terbaik. Ali nomor 4, bukan nomor 1. Karena kita percaya dengan para sahabat. Nah, di sini orang Syiah, inilah orang Syiah berbeda dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa Ali lah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka punya banyak dalilnya, kita akan dapatkan. Salah satu menurut mereka sebabnya adalah bahwa Nabi ada mengatakan secara nas, secara bahasa langsung sabda beliau bahwa Ali lah yang berhak untuk mewarisi beliau. Menurut orang Syiah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa tidak ada satu nas pun yang jali yang menunjukkan bahwa Nabi mengatakan dan menentukan orang yang memimpin setelah beliau itu adalah siapa. Tidak ada. Kepada Abu Bakar tidak ada, kepada Ali juga tidak ada. Yang ada adalah nasun khafi. Yang adalah sabda Nabi yang bahasanya mungkin bisa dipahami tapi enggak pasti jelas. Nah, seperti misalkan Nabi menyuruh Abu Bakar jadi imam ketika beliau sakit. Apakah itu menunjukkan Nabi menyuruh Abu Bakar jadi imam, jadi pengganti beliau? Itu kan enggak langsung, enggak bisa langsung dipahami begitu. Nah, maka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa tidak ada nasun yang secara pasti dari Nabi yang menunjukkan Abu Bakar lah pengganti beliau, enggak ada. Begitu juga tentang Ali.
Kemudian orang Syiah, anggapan mereka atau keyakinan mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah. Menurut mereka, ini pemimpin ini bukan cuma seorang khalifah, bukan cuma masalah politik, bukan cuma masalah mewarisi kekuasaan, mewarisi masalah siasah, tapi apa juga? Mewarisi tentang agama dan kenabian. Bahwa menurut orang Syiah, kalau bukan garis keturunan Nabi, tidak boleh ambil ilmu kecuali darinya saja. Jadi nasab dan darah Nabi lah yang dari situ agama ini boleh dipelajari, boleh diambil. Selain daripada itu tidak boleh dijadikan sebagai referensi. Ini keyakinan orang Syiah. Jadi nanti kalau misalkan nggak paham dengan keyakinan orang Syiah, ini anak-anak muda kita, mahasiswa, mereka akan menganggap oh Syiah lebih pahnya. Karena yang darah Nabi mentong, awalnya nyekan darah Nabi hanya pakai ilmu yang ya. Orang Syiah meyakini bahwa hanya keluarga dan keturunan Nabi lah yang boleh diambil ilmunya. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa orang Syiah mengatakan bahwa ilmu Nabi itu bisa diwariskan. Melalui apa? Ya melalui nasab dan darah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan enggak demikian. Bahwa nubuwah, kenabian dan urusan agama itu tidak diwariskan melalui nasab, tetapi dia boleh diwariskan dengan ilmu kepada yang walaupun enggak ada hubungan keluarga dengan Nabi. Nah, inilah letak perbedaan jelas antara orang Syiah dengan akidah orang Syiah dengan akidah Ahlus Sunnah. Yang dipernah oleh Nabi, para sahabat berapa puluh ribu orang para sahabat. Yang diajarkan oleh Nabi ilmu itu kepada siapa? Kepada Ali saja karramallahu wajhah, atau kepada siapa saja para sahabat. Bahkan Abu Hurairah yang paling banyak merawikan hadis. Apakah ilmu Abu Hurairah enggak bisa diambil? Menurut orang Syiah enggak boleh ambil. Kenapa? Hana nasab Nabi kayaknya. Ya. Tidak ada nasab dengan Nabi. Yang dia cocok dari nasab Nabi-Nabi mentang. Nasab Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, terus gede. Ya, itu menurut orang Syiah secara umum ya. Menurut orang Syiah. Maka nanti orang Syiah kalau misalkan mereka membeberkan ataupun mengajak yang belum paham tentang hal ini, mereka akan ngajak begini. Kalau lihat air, misalkan air itu supaya air itu terjamin bersih, itu kan semua saluran air atau pipa-pipanya itu kan harus bersih kan, supaya sampai ke bawah harus bersih. Nah, air sampai ke akhir harus bersih, maka pipa harus bersih. Nah, keturunan Nabi bersih enggak? Bersih. Nah, berarti ilmu dari keturunan Nabi saja yang kita ambil, yang lain enggak boleh ambil. Itu logika orang Syiah. Jadi menyai pegah haba wacina halagian kena ngaju yang hanum form lo. Kalau demikian, berapa puluh ribu para sahabat yang belajar dengan Nabi enggak boleh diambil ilmunya, lanjut. Nah, kan konsekuensi berat kan? Kita akan tidak mau terima ilmu para sahabat, enggak akan terima. Maka Imam Syafi'i enggak ada di situ. Imam Syafi'inya hana hubungan yang enggak kan udip mata Nabi ya. Kemudian sahabat yang lain lah, Muaz bin Jabal kiban dema. Oh, hana hubungannya ni Muaz bin Jabal. Akan darah Nabi nya. Hanya pakai Umar lebih-lebih elok. Ya. Orang Syiah. Nah. Ini sedikit perbedaannya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Siapa dia yang diajarkan oleh Nabi, ilmu Nabi itu siapa yang diajarkan kepada para sahabat, maka ambillah ilmu itu. Ilmu itu bukan cuma dengan nasab, enggak. Ada di keluarga Nabi yang belajar dengan Nabi diajarkan, maka ambil ilmu dari itu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ambil ilmunya, ambil istri beliau. Orang Syiah enggak boleh. Kenapa? Enggak ada nasab dengan Nabi, hana darah Nabi nah kuto renggih berarti. Ya, benar. Yang mufhum logika orang Syiah. Ya. Jadi istri Nabi itu enggak bisa hanya. Jadi yang dengan Nabi hanya cowok. Ya. Itu logika orang Syiah. Jadi berapa banyak para sahabat enggak diakui, yang ke mandum. Mandum hana lagi kecuali si dua tagai. Ya, itu orang Syiah. Makanya dalam kitab ini dijelaskan tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan dalam hal ini
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu orang terbaik. Bahwa Abu Bakar tidak merebut kekuasaan daripada Ali, tidak, tapi beliau diangkat dengan ijma' para sahabat. Para sahabat tidak mungkin berkhianat. Takut kepada Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Umar lebih Nabi mentang kadang sering gebantah oleh Umar. Apalagi Abu Bakar yang orangnya lembut. Abu Bakar lembut orangnya. Ya, dengan Umar waktu kala jelasnya kebulai tegak boleh Umar. Tapi dibiarkan. Kenapa? Membuktikan bahwa beliau adalah menjadi khalifah secara sah. Ijma' para sahabat mendukung. Menyahana kalau kita enggak mengakui Abu Bakar sama dengan kita menuduh khianat semua para sahabat atau kebanyakan daripada para sahabat. Kami Ahlus Sunnah sungguh tidak logis menganggap seperti itu. Maka keyakinan orang Syiah ini ditolak oleh para ulama dan juga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sedikit lagi topik tentang Syiah, bahwa karena ini pembahasan ini sebenarnya adalah beliau menjawab tentang orang-orang Syiah pada masa itu. Orang Syiah dalam hal ini sektenya banyak. Jadi Syiah banyak kira sebuah sekte je, letat. Sejak dulu ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah mengarang kitab Al-Maqalat Al-Islamiyin. Itu dalam Maqalat Al-Islamiyin beliau sebutkan itu ada sampai 25 lebih daripada sekte orang Syiah. Jadi Syiah gero ya, nyan banyak firqah-firqahnya lagi sampai 25 lebih. Bahkan yang pegang 50 lebih, 55 bahkan. Nah, di antara sekarang yang ada di dunia hari ini beberapa sekte yang masih ada ya. Yang pertama adalah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Zaidiyah ini adalah pengikut daripada Zaid bin Ali bin Husain. Jadi cucu daripada Husain ya, daripada Husain bin Ali. Zaid. Jadi Zaid ini pengikut beliau. Jadi Zaid berarti kan keturunan Nabi, anak daripada Ali, anak daripada Husain. Husain anak daripada Ali lagi. Nah ini Zaid ini, kelompok Zaidiyah ini itu kelompok Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Banyak masalah sama itu. Dan kelompok ini tidak mengkafirkan daripada Abu Bakar, Umar, para sahabat. Enggak, sama sekali enggak mengkafirkan. Dan mengakui kalau Abu Bakar sebagai khalifah yang sah. Khalifah yang boleh. Karena walaupun Ali lebih baik, tapi Abu Bakar sah khalifah. Menurut orang Zaidiyah tetap Ali lebih baik, tapi Abu Bakar sah. Enggak dianggap merebut, tidak. Nah, kelompok Zaidiyah ini paling banyak di Yaman. Ya, kelompok Zaidiyah hari ini nih ya, banyak di Yaman. Mereka, dan itu paling dekat mereka dengan Ahlus Sunnah. Jadi Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah jid mengonyo ke kelompok Zaidiyah, tidak mengkafirkan, tidak menyesatkan orang, tidak. Tapi kalau dikatakan Syiah, maksudnya adalah mereka menyanjung Ali. Kita juga menyanjung Ali, tapi ya sisi bahwa mereka menyanjung Ali, menganggap Ali terbaik, tapi tidak mengkafirkan atau mengkhianati yang lain, tidak. Nah, ini Zaidiyah paling dekat. Kemudian ada kelompok paling besar, itu kelompok Syiah Imamiyah namanya, atau Syiah Isna Asyariyah. Syiah Imamiyah inilah yang paling banyak di Iran, Lebanon, Suriah, ya. Kemudian juga di negara Arab yang lain, ya. Bahkan mungkin sampai ke Eropa ada juga ya. Kemudian ke Asia Timur ya. Ini Syiah Imamiyah ini yang di Iran hari ini itu kebanyakannya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini apa? Syiah Imamiyah ini mereka meyakini bahwa imam setelah Nabi Muhammad SAW itu yang berhak adalah Ali. Yang lain itu merebut daripada Ali dan berkhianat. Ya, dan berkhianat. Mereka meyakini bahwa ilmu agama itu hanya boleh diambil dari keturunan Nabi ini yang 12 orang imam. 12 orang imam. Jadi daripada imam kemudian Nabi Muhammad, kemudian Ali, kemudian Hasan atau Husain, terus begitu sampai yang nomor 12 adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari.
Yang garis keturunan menurut uraian keturunan Nabi. Hanya itulah yang boleh diikut. Selebih daripadanya hanya cok ilmu dari mesti berangkat tahu hanya. Jadi hadis Bukhari Muslim ipatih wanyan. Ana ipatih pakan Bukhari Muslim tahu pegat ni hadisnya. Dari tahu hadisnya. Yang cok dari yang diambil dari mana juga? Hadis yang dari 12 imamnya benda. Perkataan 12 imam ini saja yang boleh diambil. Selain itu tidak boleh diambil. Jadi agama kita ambil dari 12 orang ini. Aneh je, imam yang ke-12 enggak ada keturunan. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang menurut mereka yang hilang di sebuah gua di Samarra di Irak. Jadi beliau masih kecil, dalam riwayat orang Syiah, Muhammad bin Hasan Al-Askari, beliau masih kecil masuk ke dalam sebuah gua di kota Samarra di Irak. Masuk ke situ enggak keluar lagi. Hilang. Ya, imam yang terakhir, imam yang ke-12 kah ada? Yang kebibi dia kini mana? Hilang. Dan menurut mereka imam ini akan hilang tapi nanti akan muncul kembali dari gua itu kapan? Di akhir zaman. Itulah yang namanya Mahdi Al-Muntazar. Mahdi Al-Muntazar menurut awaknya. Nyo ke Al-Mahdi menurut versi orang Syiah. Kan hana logis. Kalaulah menurut mereka agama ini diambil dari keturunan Nabi saja, berarti hari ini harus ada keturunan Nabi yang bisa diambil ilmunya. Tapi hanari kagada, B12 kagada. Kan tidak logis kalian orang Syiah dengan logika yang demikian. Kagada. Man pada cok ilmu preh. Makanya orang Syiah kebanyakan mereka yang imamiyah ini enggak solat Jumat. Kenapa? Menurut mereka imam belum datang lagi. Yang berhak menjadi imam solat Jumat dan khatib siapa? Imam yang berkuasa. Ma imam ka gadah dalam gua panena dalam. Hana payah teman Jumat. Maka banyak yang pergi ke Iran urus Jumat kalau haitsoh masjid lagu. Hana urus. Ya, bagi mereka Jumat tidak wajib karena imam belum ada. Kapan wajib Jumat? Ketika imam ada, imam jadi khatib, imam yang jadi imam juga. Nah, udah. Imam ini pemimpin terbesar lah menurut awaknya. Ya. Kemudian Syiah Imamiyah ini lagi, ya. Mereka yang fatal dan parah adalah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Khusus adalah yang 4 itu. Maaf, yang 3 itu. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan bahkan mereka menyuruh untuk melaknat. Kalau kita ya mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, mereka balik. Mereka bilang apa? Nauzubillah, ya. Abu Bakar lakna hana tohkeun. Ha mungkin dekeun. Dan mereka bertasbih dengan kata-kata itu, nauzubillah, dan tanda kutip ya, bertasbih, tasbih hewannya yang kelagainya. Inilah kesesatan yang parah orang Syiah. Jadi kalau ada orang Syiah Imamiyah ini mengatakan bahwa kami sama dengan bapak-bapak ya, menyama dok ini. Syekhun Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, iplung aju. Ina hidup hana tama. Ya. Karena mereka, menurut mereka, karena masalah imamahnya masalah akidah. Orang yang hanya sesuai dengan akidah awaknya hanya terima. Ya. Benar. Ini parahnya mereka. Kemudian di antara imamah orang Syiah Imamiyah ini juga ada yang menganggap Al-Qur'an bersama kita itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Ada surat-surat ayat-ayat yang tidak ditulis oleh para sahabat pada saat itu. Bagi mereka sahabat itu banyak yang berkhianat. Nauzubillah. Yang tidak berkhianat hanya beberapa orang saja, seperti Miqdad, Ammar, ya. Salman Al-Farisi. Menurut awalnya Salman Al-Farisi nya god, sahabat yang god, karena dari Iran. Salman Al-Farisi maksudnya dari orang Persia, orang Rawi dianggap, ya. Yang dekat dengan Ali. Menurut mereka,
Sedangkan yang lain itu Ibnu Abbas bagaimana, Ibnu Mas'ud bagaimana, kemudian Abdullah Ibnu Umar kiban lom. Kalau Abdullah Ibnu Umar, ana Umar aja pakai aju ya. Hanya pakai, padahal kita paling banyak belajar fikih dengan guru-guru kita dari siapa? Abdullah Ibnu Umar. Bahkan fikih Abdullah Ibnu Umar sangat luar biasa. Ini masalahnya dengan orang Syiah. Syiah versi yang kedua ini, Imamiyah. Ada kemudian ada Syiah lagi apa? Syiah Ismailiyah. Ini yang ada, yang saya jelaskan saja yang ada saat ini nih. Yaitu Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini hari ini mereka ada di Iran, ada kecilnya, sebagian kecil, kemudian di Suriah ada, kemudian di daerah India juga ada. Sekte Syiah Ismailiyah ini berubah lagi, nah sekte Wibilom di India namanya Buhara. Tu yang pernahnya pendapat macam-macam beda. Nah, Ismailiyah ini meyakini bahwa Tuhan itu boleh merasuki tubuh seseorang. Jadi Tuhan boleh menjelma dalam tubuh Ali. Jadi Allah je gepejit draw dalam tubuh Ali. Nya onan tingkat kah? Ya, ini orang Ismailiyah. Ya. Jumat juga tidak wajib bagi mereka. Hana wajib lah, karena apa? Hana imam loh. Ya. Jadi parahnya mereka ini dalam masalah menganggap Tuhan itu boleh masuk dan boleh menyatu dengan manusia. Bahkan keyakinan mereka pernah menyatu dengan Ali. Dalam satu ketika Tuhannya Naba Ali, yang ukuran belum nangkat tingkat sesat. Kemudian ada Syiah Nusairiyah atau Alawiyah. Itu Syiah yang ada di Suriah, yang Bashar Assad itu kelompok Syiah ini, Syiah Nusairiyah ini. Nah, Syiah Nusairiyah ini atau Alawiyah ini adalah Syiah yang meyakini bahwa ilmu itu ada ilmu zahir, ilmu batin. Maka Al-Quran ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang diajarkan oleh Allah secara batin. Ya, siapa orang-orang diajarkan secara batin? Gure-gure awaknya mentang. Guru-guru mereka, imam-imam mereka dari kelompok mereka, itulah yang diajarkan oleh Allah ilmu batin tentang Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran dari mana? Dari guru-guru mereka yang punya ilmu batin. Menyelekainya kiban ya, gure-gurenya mentang yang penuh ilmu batin mentang jitanya cok. Selebih haji hanji penuh. Tapi kelompok awalnya mentang, kelompok lain hana penuh oleh Tuhan. Ya, kelompok awalnya mentang penuh. Man menyelekainya so kalan gure, so tegah gure, hana so tegah le gure-gure yang nak ilmu batinnya. Pu yang guranya betul. Dan kemudian maksum belum, hana salah gure-gurenya ndiro. Jadi hana soje tegah, hana je so tegah. Karena apa? Yang na ilmu batin Tuhan pernah langsung kepada kanyan. Man enggak sama lagi Nabi. Nah, ini parahnya lagi Syiah Nusairiyah. Jadi semakin ke sana dah pegang kelompok sekte Syiah deh laju macam-macam model. Tapi aneh di pengikut Jina sampai uronyo. Nah, jadi versi Syiah itu banyak sekali. Dan Syiah ini punya misi dia. Mereka bermisi bagaimana sebanyak-banyaknya orang supaya bisa masuk Syiah. Dan saya mengatakan bahwa kami pernah dijadikan sebagai oleh orang Syiah ya, ditargetkan untuk masuk Syiah ketika pergi haji dulu. Dalun tuan galak alun. Ketika ia pegat lagi nyan, bermunakalan kibai membuat. Hana itu pun lon ala apa namanya mahasiswa Azhar, lon pegah datang dari Aceh. Hana umpum agama. Pakat laju. Ya, lalu ditunjukkan Al-Quran. Mulai pertama itu di Masjidil Haram. Saya pergi duduk di ketika sedang solat duha. Setelah solat duha duduk. Setelah itu teruk awak Syiah. Dia kerja di perusahaan di Malaysia, sudah bisa bahasa Melayu. Nah, kan imita orang Melayu, ijo yang dia bahasa Melayu. Kemudian dia ngomong bahasa Melayu, saya faham. Lu ngomong bahasa Malaysia. Lu bangai-bangai dah laju. Hana umpum tepu ilun dari Aceh aja, hana umpum tepu le Syiahnya. Pegah laju dijelaskan Al-Quran kami ini sama, ibadah Quran mushaf biasa sama gitu. Setelah itu saya diajak pergi ke hotel mereka. Pergi ke hotel di sana kan hotel Iran itu, orang-orang Iran itu punya hotel tersendiri juga mereka ya, bawa ke hotelnya. Di hotel sana kemudian diajak lagi untuk
diajak untuk berdiskusi. Nah, setelah itu jumpa dengan syekh mereka yang paling besar, yang paling rayu, syekh awalnya nantinan. Dua dengan syekhnya, saya berhadapan. Ada satu kawan saya juga ikut. Berhadapan dengan syekhnya dan kamu duduk di sini. Syekhnya menjelaskan tentang syiah itu apa. Mandum seakan sama dengan dan kami dibekali dengan buku lagi, satu tumpuk buku. Nyonya namanya baca selanjutnya di buku ini. Ya, mereka punya misi. Di situ saya tahu bahwa mereka betul-betul punya misi, bahkan di Mekah Al-Mukarramah. Saya langsung lihat dengan mata dan langsung mengalaminya. Ya. InsyaAllah besok subuh kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.